Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan saya wasit Bahrain. Limadha ya akhi? Masya Allah, wasit Bahlul itu wasit Bahlul. Siapa yang kesal sama wasit kemarin teman-teman boleh minta tepuk tangannya? Saya tidak mau bahas wasit teman. Saya cuma pengen minta tepuk tangan aja sebenarnya. Senang sekali pada malam hari ini karena ada Pak Presiden. Cuman Pak Presiden ini yang mendengarkan dan mendukung suara orang Papua teman-teman. Respect, tepuk tangan buat Pak Presiden Ajis. Luar biasa. Teman-teman, saya mau bercerita sedikit karena saya kesel. Kemarin baru aja saya lagi jogging tiba-tiba disyahadatin sama orang teman-teman. Padahal saya muslim. Saya muslim terus disyahadatin sama orang. Kejadiannya begini, saya lagi jogging terus tiba-tiba ada bapak-bapak yang outfitnya agamis banget. Tanpa permisi, tanpa apa-apa. Outfitnya tuh lihat. Dia pakai celana cingkrang, bajunya putih, pakai sorban panjang, saking panjang sampai nempel di pala orang. Panjang banget. Iya. Dia tanpa permisi tiba-tiba bilang, stop coba ikuti saya, insya Allah antum beruntung. Asyhadu, saya disuruh login teman-teman. Padahal saya ini kan member tetap. Saya hafal passwordnya asyhadu alla ilaha illallah kan. Saya hafal teman-teman, saya belum logout. Bapak-bapak ini tiba-tiba bilang kayak begitu. Saya begini teman-teman, saya tidak apa-apa disyahadatin begitu tidak apa-apa. Cuman saya takutnya kejadian kayak begini terjadi di Indonesia Timur. Karena di dalam Islam itu ada namanya tabayun teman-teman. Benar gak? Ada kan namanya tabayun. Kita konfirmasi dulu, tanya dulu ini beneran muslim atau tidak. Jangan-jangan cuma gara-gara covernya doang. Padahal cover saya kurang kelihatan Islam apa. Hajar Aswad itu saudara saya. Kurang kembar apa saya ini. Tiba-tiba disyahadatin. Saya takut maksudnya kita konfirmasi dulu gitu. Karena saya takut kejadian kayak begini terjadi di Indonesia Timur. Contoh, misal pertandingan Persipura lagi main. Terus tiba-tiba Boas Salosa lagi bawa bola. Terus bapak-bapak ini masuk. Terus bilang, stop coba ikuti saya insya Allah antum beruntung. Asyhadu Boas Salosa disuruh login teman-teman. Boas Salosa yang tadinya mau tendangan penalti bolanya tidak masuk. Bapaknya bilang tidak apa-apa bolanya tidak masuk. Yang penting antum masuk surga. Tapi saya sebagai umat muslim yang baik juga saya berdoa semoga Boas Salosa betulan masuk Islam. Biar setidaknya kalau di surga ada fan football, kita punya striker orang Islam teman-teman. Tepuk tangan buat saya teman-teman, luar biasa. Luar biasa. Dan teman-teman, ketika dia tahu saya ini muslim, jawaban dia cuma oh doang. Oh ini masalah agama loh teman-teman. Jawabannya cuma oh, habis itu cabut. Maksud saya, nah ada punchline nih teman-teman. Tapi kita pending di minggu depan teman-teman. Vote saya biar saya lanjutkan passwordnya. Punchline-nya. Terima kasih saya Ijal, terima kasih. Ijal. Siap Cak. Cak, terusin Cak, udah dipanggil tadi. Ayo manggil. Gak apa-apa ya. Iya. Minggu lalu itu persis 7 hari yang lalu. Iya. Iya. Kamu pakai metode kemarin punchline-nya pakai 3 alternatif ya. 3. Pilih-pilih. Nah ini kamu punchline-nya juga kamu pending untuk di minggu depan. Kamu mencoba 2 kali seperti itu. Artinya apa? Saya nggak tahu Cak. Loh, yang nyoba kamu kok nggak tahu artinya? Artinya adalah the meaning is. Itu bahasa Inggris doang Cak. Artinya the meaning is. Itu kan tinggal diputer. Cak. Puter lagi Itu lagu. kan emang artinya begitu kan. Ditranslate, diputer. Oh iya, ditranslate. Jadi itu sangat berisiko juga kan? Ya. Masalahnya kalau kamu minggu depan bisa masih ada di sini. Ya kan? Kalau di situ gimana kamu? Berarti belum naik kalau di situ. lah Ntar iya. juga di sini. Iya makanya. Jadi kamu menjanjikan sesuatu yang belum pasti kamu bisa realisasikan, ya kan? Itu. Apaan sih? Apa intinya? Yang pertama. Oh pertama. Yang kedua,
Sama sih sama yang pertama. Yang, Berarti langsung. yang ketiga nih beda. Yang ketiga beda. Yang ketiga beda. Tadi kan pertama, kedua sama kayak pertama. Ketiga beda nih. Beda. Yang ketiga ini gabungan pertama sama kedua. Berarti. Ijal Pace. Ajis, Iya, Pak De. makasih. Belum, Pak De. Belum. Saya yang keempat ya. Tadi kan sama. Enggak dong, beda. Saya nonton Ijal minggu lalu yang ada Jirayut ya. Terus kan Halda sama Jirayut hanyut. Halda dan Jirayut. Iya, Kalau betul. Halda sama Arafah, hampa. Asik. Halda sama Arafah. Itu aja, makasih, Cak. Oh iya. Komentar komenin kita. Komentar. Tuh. Yang pertama tadi Ijal memakai diksi sebenarnya sering kita dengar tapi dipakai di stand up jadi lebih ger lagi. Tadi tuh saya catat ada diksi ketika diajak login, kamu memakai daripada kamu milih, saya juga udah Islam, tapi kamu memilih member tetap. Itu lucu banget. Jadi pemilihan kata itu berpengaruh terhadap punchline juga kan. Sama ini kan ngebahas agama ya. Tapi ngebahas agamanya tuh nggak serem, Pak De. Maksudnya bukan yang abu-abu atau tepi jurang gitu. Jadi semua penonton senang dan happy. Sama yang terakhir di awal, karena ini Terakhir kok di awal. penampilan awal, keuntungan seorang opener di awal adalah itu bisa ngebahas sesuatu yang lagi orang pikirin, yang lagi viral. Tadi itu pas banget, karena kamu pertama, kamu bahas wasit. Yang lain tuh udah pada nggak bisa nanti. Cuman saya nggak percaya kalau kamu wasit Bahrain. Karena Sebenarnya Oki Rengga. Makanya dia nggak ada di sini. Ini buktinya kalau dia kemarin wasit Bahrain. Karena bisa, ini buktinya. Jadi wasitnya adalah Oki Rengga, Ya. bukan Ijal. harusnya ini buat punchline-nya wasit buat dia harusnya. Iya benar. Itu kalau buat saya dari minggu lalu sama sekarang bagus dan tadi ada gimmick-gimmick. Kalau mau tahu punchline-nya tunggu minggu depan. Itu kepercayaan itu yang mesti dipunya semua komunikasi. Keren. Siapa aja, Keren. terima kasih. Teman-teman saya hilang ya. Mana dia ya? Mumpung hilang gimana kalau kita nyemil dulu biar nggak dimintain. Mereka suka minta soalnya. Kalian mau juga ya? Enak aja. Ini mas snack favorit aku. Namanya adalah Garuda Crunchy Corn Tornado. Ini mah beda banget. Jadi snacknya itu bentuknya tuh lucu nih. Aku kasih lihat nih. Tawa ya. Lucu nih. Tuh. lucu banget, bener-bener lucu banget. Jadi bisa dimainin gitu. Terus dia juga enak dicocol ke segala macam jenis makanan. Super crunchy juga nih ya. Coba kita tes crunchy-nya. Enak banget. Pokoknya ketagihan banget ya kalau udah nyemilin cemilan dari Garuda Crunchy Corn Tornado. Pokoknya nontonin live eliminasi Comic at Revolution mencari komplotan baru. Enaknya ada Garuda. Buat yang belum kenal, perkenalkan saya Fahri Hamzah. Banyak yang bilang kalau jokes saya itu jokes bapak-bapak. Sebagai bapak-bapak yang suka mie ayam Wonogiri dan berzodiak Gemini, saya kasih tahu ya. Jokes bapak-bapak itu bukan cuma nyolok mata pakai benda. Tapi masih banyak lagi. Ya. Kalian tahu PHP? Pemberi harapan palsu? Bukan. PHP itu orang Madura jual HP. PHP. Itu jokes bapak-bapak. Tahun 80-an itu jokes lucu banget. Kalau nggak salah pada zamannya Warkop DKI masih komplit. Ya Pak Indro, calantang presidenku. Guys, ada kamera saya lupa. Iya, saya suka lupa. Apalagi untuk urusan angka.
Kalian tahu nggak berapa presiden yang korupsi? Maaf saya lupa ya. Maksud saya presiden Zimbabwe. Untuk ke karantina, saya tuh izin sama istri saya selama 3 bulan. Dan istri saya ngizinin gampang banget. Saya jadi curiga, kok gampang banget dia ngizininnya. Padahal sebelum berangkat karantina, kalau saya minta berhubungan suami istri, susah banget. Itu saya mesti punya momen yang pas. Jadi pernah pas lagi hujan-hujan, istri saya baru pulang langsung saya seret ke kamar. Buka dulu jas hujannya. Helmnya juga. Jadi saya benar-benar curiga. Karena katanya perceraian itu ada 3 faktor penyebab. Ekonomi, perselingkuhan, dan ditinggal 3 bulan ikut kompetisi. Dan saya ikut audisi ini Pak Haji, saya sampai keluar dari bank 27 tahun. Ditukar sama karantina 3 bulan, ini mah jatuhnya magang. Tapi kemarin saya di 3 terendah. Saya yakin banget kalau keputusan saya adalah keputusan yang tolol. Sekian, terima kasih. Sam, Ya Pak D. menjadi perhatian saya ya karena kamu jokesnya bapak-bapak ya. Saya sih sebetulnya nggak bapak-bapak. Gitu. Kakek-kakek malah. Lebih dong. Lebih ya. Ya. Tapi gini, ada yang menarik dari situ. Jokes bapak-bapak, bahkan tadi tahun 80 masih lucu ya. Tapi ternyata cara kamu membawakan bahwa joke bapak-bapak tahun 80 masih laku, itu justru sekarang masih bisa membuat kita semua ketawa. Dan menurut aku, akhirnya bahwa jokes itu sebetulnya universal banget, kapanpun bisa dimainkan, tergantung dari delivery-nya. Nah ini gitu ya. Kenapa saya mau ngomong ke situ, bahwa seorang stand up comedian justru harus menguasai delivery yang bagus. Karena ngapa jadi kambing? Apa itu? Itu kalau dibuka tuh sama gue tuh. Yang main keyboard sama tuh kalau dibuka kok topinya buka dah. Coba. Buka. Nah, kan. Iya. Jadi artinya gini, bagaimanapun juga, misalnya ada satu jokes dibawakan oleh 3 orang, tidak semuanya akan sama hasilnya. Maka delivery yang terbaik itulah yang nanti akan hasilnya yang terbaik juga hasilnya. Jadi sekali lagi mungkin boleh dibilang jokes bapak-bapak, tapi dengan delivery yang bagus, keren. Benar. Tapi Sam, Om Sam, tadi gaya joke itu memang joke bapak-bapak, tapi ada yang kurang tepat ketika PHP itu orang Madura jual HP. Nah. Dan itu tahun 80-an lucu banget. Ini mohon maaf tahun 80-an belum ada HP. Itu harus hal yang detail karena saya orang teknik. Terus terang saya jual HP itu Jualan dong ini jadinya calon toh. nggak arti. Karena dia turunan Madura juga. Oh iya bener. Jadi tahun 80 belum ada HP. Di Indonesia ya, kita ngomong di Indonesia ya. Tahun berapa ya mulai ada? Cak, nggak usah kayaknya, nggak usah di... HP Nggak, apa maksudnya dulu? HP sesuatu karena tuh- dulu ada AMPS sebelum GSM. Ya sebelum GSM AMPS yang kartunya emplek gini. Iya. Harus masuk semua. Ya kan? Iya. Apa? Kenapa ketawa? Kan inget lucu. Kenapa Pak De? Kok ketawa? Enggak, masalahnya apa? Nah, masalahnya gini, melanjutkan dari yang disampaikan Pak D bahwa mengulik sebuah materi itu harus detail dan benar. Karena apa? Yang menarik dari seorang Sam ini dengan gaya joke bapak-bapak itu harus memberikan informasi yang benar tapi bisa diterima dengan fun. Ya kan?
PHP itu benar memang orang kalau Madura itu sate ya sate. Kalau HP ya HP, tapi jangan dilarikan ke 80. Materi ini lucu karena ini belum ada HP tahun 80. Mungkin gaya seperti itu bisa lucu ya. Lain kali coba kamu mulai belajar jok ibu-ibu deh. Kan bawa bapak ini, jangan. Ya, detail itu penting, kaitannya dengan delivery tadi. Hei cantik, jangan gak sarapan, berat. Nih, Dilan Waffle. Waffle lembut pertama di Indonesia dengan topping coklat khas Dilan, lembutnya manjain harimu. Dilan Waffle, lembutnya manjain harimu. Cinta kok cancel? Kadang happy itu manjain diri sendiri dengan baru Chocolatos Rich. Wafer renyah dengan coklat Italia berlimpah. Di luar dan di dalam, jadikan momenmu lebih rich. Chocolatos mamma mia lezatos. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya William. Saya dari Papua dan saya dokter pribadi dari ke-19 komplotan baru Comic Egg Revolution. Jangan kaget melihat beberapa anggota ada yang rambutnya berbeda. Karena ini masih dalam pengawasan saya. Saya lagi bereksperimen. Mungkin pasien saya bisa berdiri? Ya, saya perkenalkan. Ini pasien pertama saya. Gabungan antara manusia sama ayam kate. Kalian lihat di sini, ini gabungan antara manusia sama ayam boiler. Dan ini yang paling spesial teman-teman. Manusia sama ayam kecap. Dan teman-teman kalau boleh jujur, kami masuk karantina itu ada medical check up. Kita diperiksa satu badan ini. Dan dari ke-20 peserta ada nama-nama yang paling sehat. Yang pertama, Bayu terima kasih. Pesonanya adalah yang paling miskin, tapi paling sehat. Ginjalnya sehat, urinnya jernih, kolesterolnya normal. Ini kan membuktikan kalau selama ini Bayu lebih banyak minum air putih daripada makan. Berikutnya ada Sardol. Kalian tahu kan Sardol ya? Pusing kepala. Sardol ini dia waktu di karantina sering cerita. Kalau di rumahnya dia sering obok-obok kare pakai tangan. Masak gorengan pakai ketiak. Bikin es buah pakai kaki. Tapi dia yang paling sehat di sini. Ini kan ilmu baru buat saya sebagai dokter. Ternyata bakteri ketemu bakteri jadi bestie. Dan jujur teman-teman, Sardol ini dia sekarang minggu ini lagi sakit. Dia tiba-tiba datang ke saya, "Dok, obat ini satu hari minum berapa kali ya?" Waktu saya lihat ternyata obat diare teman-teman. Sardol sakit diare. Diajak pola hidup sehat malah jadi sakit. Akhirnya saya periksa teman-teman. Saya periksa, saya lihat, saya keluarin alat saya. Ternyata ususnya menderita teman-teman. Saya dengar suara teriakan dari ususnya. Kembalikan pola hidup jorok. Apa itu sendok? Tangan Sardol. Dan saya sebagai dokter saya sedih. Akhirnya saya sepakat untuk merujuk dia kembali ke Medan. Untuk ke rumahnya, untuk jorok lagi. Saya William, terima kasih. William. Ya Om Indro. Ajis. Saya? Iya. Pak De tadi manggil. Iya, Tapi William saya ngomong. maksudnya Ajis yang ngomong. William, dipanggil Pak De. Bukan gitu. Tadi Pak De. Kamu yang diperintah untuk komen pertama. Saya. Ya udah kalau gitu udah kamu duluan aja. Nah, iya emang. Udah nggak usah ribut. Ya. Udah ya. Ya. Ya, nggak usah ribut ya. Iya. Relain yang mudaan. Iya. Saya. Jadi Saya yang mudaan. jadi kamu. Oh, saya, ya. Duluan.
Oke, William. Siapa? Sebelum saya ngasih catatan, kamera boleh jangan bergerak ya, host ya. Boleh shot ke host. Lihat, Halda kayak juara 3 Olimpiade. Iya kata gue kok kita Coba nggak samain sejajar apa? ya ini. Bangkunya samain. Nah, sejajar. Nah gitu dong. Soalnya, Pak, kalau kayak gini gue kagak napak Oh, di kagak sini. ngapak. Oh iya ya. Nggak, kita harus ngapak tanah. Iya. Biar nggak sombong. Namanya juga orang Depok kena ginian mah dimainin. Iya. Lah enak ya, gue juga mau mainin. Emang enak? Gue nyobain dong. Enak. Kita nggak bisa Pak De soalnya. Enggak, kita gini memang dibuat kita nyaman. Ya. Bisa. Lihat nih. Oh iya bisa. Udah ya. Udah ngapa sih kursi Di aja kanan. dibuat mainan Di dah. kanan. Pada nyoba? Enggak. Enggak. Ini bukti 3 orang beda-beda caranya. Delivery juga. Delivery juga. Ini saya kalau ngelihat William tuh kayak ngaca ya, mirip banget kita nih. Mirip banget. Terima kasih. Maksudnya random ngacak. Bukan itu ngacak. Ngaca ini Kaca spion orang lain yang di belakang. Ya benar. Orang yang mirip ya, beda-beda. William cuman kalau saya lihat masih level layer 1. Maksudnya kita kan pengen juga mendengarkan point of view dokter tuh seperti apa sebenarnya. Tapi tadi udah memanfaatkan teman-teman lain dan beruntungnya teman-teman komplotan Komik Ed ini juga support ya. Maksudnya dengan cara berdiri tadi tuh orang lebih gampang ngeliatnya juga. Terus main-main rule of three, main-main diksi juga tadi saya menunggu tuh. Bakteri tambah bakteri apa nih? Kadang kan biasanya orang cuman bakteri jahat tambah ini sama dengan apa. Cuman ternyata ada lagi bakteri tambah bakteri bestie. Nah dari situ saya lihat udah mulai kenapa Cak? Bestie. Bakteri tambah bakteri jadi bestie. Bestie, betul. Itu William mungkin nantinya kalau bertahan di minggu berikutnya kayaknya coba deh pengen tahu secara background dokter ini apa sih yang bisa disuguhkan dalam bentuk komedi. Karena kan kita sering lihat tuh di video-video banyak dokter-dokter. Itu siapa yang jalan sih? Banyak di video-video entah di sosmed manapun tuh sering banyak dokter-dokter yang istilahnya ada pasien konsultasi dia menerangkan dengan cara komedi yang gitu-gitu. Pengen dengar dari point of view William. Pak Jis izin kami tidak pegang HP jadi saya sulit sekali untuk mencari informasi. Enggak, bukan masalah dari informasi kan kadang tuh ada video-video dokter yang memperlakukan pasien itu dengan cara-cara lucu gitu. Kayak gitu-gitu, kurang lebih ya. Makasih. Tapi William, kalau kamu jawab nggak pegang HP, sebenarnya kan bisa minta tolong dipegangin temen. Bukan. Benar juga sih, kagak salah sih. Maksudnya dia tidak dalam kondisi ada HP di dekat dia. Oh itu maksudnya itu. Tapi boleh bawa iPad gak? Gak boleh dong. Gak boleh Gadget juga. nggak boleh. Ini nggak ada wifi, pokoknya dimatiin semua. Oh serem juga ya. Tablet nggak boleh, puyer boleh. Ini mereka, ini peserta ini besok hari apa aja nggak ngerti. Saking. Kalendernya gak ada ya, enggak ya? kasihan amat. Tahu besok hari apa tahu ya? Besok hari apa? Selasa. Beda semua Pak. Ya udah Tuh pada kan, error nih. iya kan, bener kan? Ardol besok hari apa? Dipawali. Belum. Tipu Bali. Ntar kasih tahu pas dipawali. Ingin libur. William. Siapa minta lontong? Tuh kok saya? Iya. Oke, ini William ya. Untuk seorang dokter, saya kira gini, saya dulu pernah punya cita-cita ya. Ya. Jadi dokter. Kan dokter, kenapa? Kan tadi untuk seorang dokter katanya. Ya Pak, kan saya cita-citanya pilot, kok dipaksa jadi dokter sih? Tadi kan Calontong William dokter. William memang dokter. Ya, kan harap. Ini bisa jadi anggota dewan nih. Kenapa tuh Pak De? Ya, kita nyalain, akhirnya kita yang kayaknya salah. Makanya tadi saya lihat berdua mainin kursi. Kalau saya mah rebutan kursi. Kepancing. Jadi gitu ya, paham kan? Belum kan? Belum. Jadi selama ini kamu
nggak paham yang aku omongin. Lah, kan tadi baru cita-cita jadi Saya pilot. ulangin ya. Jangan nggak usah, nggak penting cita-cita saya. Tapi memang bedanya di antara Anda berdua selain profesinya ini sama-sama komika, komplotan untuk mencari di Komik 8. Tapi yang beda adalah background. Background itu bisa pendidikan, bisa dari keluarga, bisa dari apapun. Manfaatkan itu semaksimal mungkin. Karena itu bisa menjadi pembeda dan bisa menjadi identitas. Mulai paham nih? Paham. Saya mulai bingung ini. Jadi gitu ya. Semua seperti itu. Contohlah Johan lah, gitu. Dia memanfaatkan identitasnya gitu loh. Kamu lihat siapa Johan? Ditutup satu. Jadi apapun yang ada di Anda masing-masing, entah itu apapun bentuknya, itu memanfaatkan semaksimal mungkin. Saya kira itu akan jadi sangat variatif gitu ya. Karena punya modal untuk bisa mengolah itu.